بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah lah, karena dengan taufik dan hidayah dari Allah lah kita mampu melakukan ibadah-ibadah atau melakukan amalan-amalan. Alhamdulillah kita berada di siang Ramadan yang insya Allah beberapa menit atau jam berbuka puasa yang kata Nabi SAW ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Pertama, pada waktu berbuka. Orang yang berpuasa sangat bahagia pada waktu berbuka. Yang kedua kata Nabi SAW pada waktu berjumpa dengan Allah di hari kiamat. InsyaAllah beberapa menit kita sebelum berbuka puasa kita menggunakan waktu kita untuk belajar yang hari ini kita akan mempelajari sebuah sejarah yang itu merupakan sejarah yang harus diingat oleh setiap muslim, karena sejarah itu adalah sejarah istimewa, salah satu peperangan yang luar biasa. Peperangan itu banyak, dan di antara peperangan itu ada namanya perang
Tabuk. Perang Tabuk. Dinamakan perang Tabuk karena terjadinya peperangan itu di salah satu atau di daerah Tabuk yang jarak dari Madinah. Kalau ketika saya lihat tadi, jarak dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 600 lebih kilometer, 680-an kilometer. Berapa jam perjalanan itu jemaah? Ada 7 jam. Hah? Kemudian lewat ke Binjai dari Riau ini. Di zaman itu Nabi bersama para sahabat berangkat dari Madinah ke Tabuk naik apa? Apa kendaraan mereka? Naik onta jemaah. Satu onta 18 orang. Sehingga ganti-gantian. Berapa muat onta? Berapa orang muat onta? Cuman sudah dibatasi oleh Nabi. Satu onta 18 orang. Ada yang berjalan, ada yang naik kuda. Dan di saat itu terjadi atau kejadian tersebut di musim panas. Di musim panas dan di musim paceklik. Makanya orang-orang munafik tak berangkat. Ujian besar. Kalaupun di musim panas naik pesawat enak gak Pak Jemaah? Enak. Naik pesawat, naik mobil dalamnya AC. Subhanallah. Jarak yang begitu jauh yang mereka menempuh perjalanan siang malam. Perang Tabuk itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah. Setelah penaklukan kota Makkah, setelah ditaklukkannya kota Makkah, sehingga kaum muslimin semakin banyak masuk Islam, sehingga jumlahnya pun semakin banyak. Perang Tabuk ini antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, Bizantium, yang di waktu itu adalah superpower dengan jumlah yang begitu banyak dan alat begitu lengkap. Orang-orang Romawi, bangsa Romawi. Ada dua yang di waktu itu superpower, Persia dan Romawi. Yang menguasai dunia. Romawi
beragamakan Nasrani. Apa awal terjadinya perang Tabuk ini? Ini ada hubungannya dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Pada waktu di perang Mu'tah, yang memicu kejadian perang Mu'tah itu, utusan Nabi dibunuh oleh Raja Romawi. Yang waktu itu Raja Romawi adalah Heraklius. Dan kesepakatan kalau utusan itu tidak boleh bunuh-bunuh. Waktu itu Nabi SAW mengutus Al-Harith bin Al-Azdi membawa sebuah surat untuk menghadap kepada Heraklius, Raja Romawi. Namun dihadangi oleh pejabat-pejabatnya. Kemudian pejabatnya tersebut menggiringnya sampai kepada di depan kaisar, dan rajanya mengatakan penggal lehernya. Sebenarnya utusan itu tidak boleh dibunuh. Dan itu sudah tahu mereka. Mendengar utusan Nabi itu dibunuh, Nabi marah. Nabi marah. Lalu Nabi mengkumpulkan para sahabat, mengumumkan untuk perang. Terkumpullah 3.000 orang. Ini disebut dengan perang Mu'tah. Melawan Romawi. Berapa jumlah Romawi jemaah? Waktu itu 200.000 orang. Kaum muslimin berapa? 3.000 orang. Melawan Romawi 200.000 orang. Subhanallah. Hampir mereka mau pulang. Di sebuah tempat mereka, di antara mereka mengajukan atau musyawarah, berkumpul. Apa yang kita lakukan nih? Karena mereka sudah mendapatkan informasi jumlah orang Romawi 200.000 orang. Itu dikenakan karena ada juga bangsa Arab waktu itu bekerja sama dengan Romawi. Lalu mereka di antara kaum muslimin mengatakan, kalau begitu coba salah satu di antara kita utus untuk menyampaikan pesan kepada Nabi, dan kita menunggu apa pesan Nabi. Bangkitlah Abdullah bin Rawahah di waktu itu, memberikan motivasi, semangat. Jangan lari, jangan takut dengan jumlah yang begitu banyak. Jangan pernah gentar. Karena tujuannya adalah kalau hidup menang, kalau mati syahid. Tak ada di situ kerugian, enggak ada. Hidup menang, mati syahid. Maka sepakatlah mendengar motivasi Abdullah bin Rawahah.
sepakatlah mereka untuk perang, terus melanjutkan peperangan walaupun yang dilawan itu 200.000. Sebenarnya sama halnya menyerahkan diri itu. Dan di saat terjadinya peperangan, para ulama sejarah mengatakan kaum muslimin tetap menang. Kenapa? Karena dari segi jumlah mati, kaum muslimin hanya belasan saja. Kaum muslimin mati syahid hanya belasan orang saja. Sedangkan bangsa Romawi puluhan orang. Sehingga para ulama sejarah mengatakan sebenarnya hakikatnya kaum muslimin yang menang, walaupun mereka dengan taktik yang begitu indah, walaupun mereka mundur yang tidak dikejar, untuk menyelamatkan nyawa kaum muslimin. Namun dari segi kematian dari kaum muslimin dengan orang kafir Romawi, jumlah kematian Romawi lebih banyak, sehingga dari segi itulah sebenarnya kaum muslimin menang. Belum berakhir berperang dengan orang-orang Romawi. Di perang Tabuk ini juga adalah untuk kembali membalas dari kematian dari utusan itu. Sebagian para sejarah mengatakan seperti itu. Yang kedua, alasan terjadinya perang Tabuk, sebagian sejarah mengatakan karena bangsa Romawi waktu itu hendak menguasai Madinah. Dan mereka memang bergerak. Maka Nabi berfikir, kalau itu terjadi, kaum muslimin habis. Mungkin dakwah Islam juga berhenti. Habis semuanya. Maka berhari-hari Nabi memikirkan itu. Kemudian Nabi pun memberikan ketegasan untuk melawan Romawi. Berangkat ke Tabuk. Yang jumlah kaum muslimin pada waktu itu 30.000 orang. Dan itu pun sudah melalui pengumuman dari seluruh penjuru. Jarang Nabi melakukan itu kecuali memang terpaksa. Jumlah Romawi jauh lebih banyak. Untuk prajurit ahli perang dari bangsa Romawi jumlahnya 40.000 orang. Itu hanya yang ahli perang. Bagaimana dengan prajurit-prajurit lainnya? Jadi ratusan orang jumlah Romawi. Maka Nabi mengumumkan beberapa hari untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk berangkat bersama Rasulullah menuju Tabuk.
Bahkan subhanallah, banyak di saat itu mendaftar untuk ikut. Namun di saat perang ini, orang yang ikut itu harus punya modal. Kalau tidak memiliki apa-apa, maka tidak bisa berangkat. Harus membawa bekal. Makanya banyak di kalangan para sahabat itu pulang dengan meneteskan air mata, sedih mereka. Ya Allah, ditolak untuk perang jihad, sedih. Bagaimana dengan kita? Sedih mereka. Karena perang ini membutuhkan biaya. Dan di saat itu musim paceklik, musim panas. Di saat itu membutuhkan kendaraan. Di saat itu membutuhkan makanan. Bahkan Al-Imam Muslim mengatakan di dalam sahihnya, para sahabat yang berangkat perang, subhanallah jemaah, mereka itu hanya di mulut mereka hanya satu kurma saja. Haus minum. Kurma yang di mulut itu enggak dimakan. Apa nama bahasa kita itu? Isap-isap. Kurma satu itu berjalan di atas teriknya panas matahari, haus minum, kurma itu tetap di mulut, enggak dimakan. Kenapa? Karena makanan begitu sedikit, krisis. Minuman pun begitu juga. Bahkan mereka harus terpaksa memotong unta mereka lalu mengambil air minum. Kan unta itu kan kelebihannya ada stok air di tubuhnya. Makanya sekali minum tua puluhan liter. Namun tahan 1 bulan, tahan 2 bulan. Ada stoknya dia lah. Jadi para sahabat itu memang harus terpaksa memotong onta dan mengambil air minum di situ. Ketika Nabi SAW mengumumkan man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang memberikan bantuan apapun untuk prajurit jaishul usrah, prajurit usrah itu kesulitan, sulit. Naam, di situ adalah karena di saat itu para pejuang, para prajurit yang sangat sulit sekali, dalam keadaan sulit sekali, disebut dengan jaishul usrah, sulit. Maka Nabi mengatakan siapa yang menyiapkan, memberikan bekal apapun bentuk sedekah, maka baginya syurga. Itu diumumkan Nabi SAW sebelum berangkat. Datanglah para sahabat memberikan infak mereka. Utsman bin Affan menyiapkan 200 ekor onta, lengkap dengan persiapan prajurit. Jadi prajurit itu cuma naik onta selesai. Makanannya, perangnya, alat perangnya sudah lengkap di kendaraan onta itu. Tinggal naik saja mereka.
Berapa unta? 200 ekor unta. Cukup? Belum. Dia juga membawa 200 uqiyah emas. 200 uqiyah emas. Satu uqiyah itu 30 sekitar 32 gram emas. Satu uqiyah. Satu uqiyah sekitar 32 gram emas. Kalikan 200. 200 kali 3 berapa gram tuh? 200 kali 32 berapa gram tuh? 6 ribuan ya. 6 ribuan gram emas. Kalikan 1 gram berapa emas? Berapa sekarang jemaah? Bapak-bapak wajar nggak tahu, ibu-ibu yang tahu itu. Ada 1 juta 1 gram. 1 juta 100. Masya Allah, update informasi gram emas. 6.000 gram jemaah. Subhanallah. Kemudian juga Utsman kembali membawa 100 ekor unta. Berarti jumlah berapa ekor? 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya. Dan bahkan Utsman juga membawa 1000 dinar. Dia tumpahkan di hadapan Nabi. 1000 dinar. 1 dinar sekitar 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram. Tadi kalau dikatakan 1 juta berarti lebih kurang sekitar 4.500.000 sekian ya. 1 dinar kalikan 1000 dinar. Subhanallah, bukan main-main infak Utsman bin Affan ini. Ketika Utsman bin Affan meletakkan di pangkuan Nabi 1000 dinar dan membawa 300 unta lengkap dengan peralatannya, lengkap dengan makanannya, dan membawa 200 uqiyah emas, apa kata Rasulullah? Ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Utsman hari ini, tidak akan ada yang menimpa apapun kepada Utsman. Makanya Utsman itu salah satu orang yang sudah dijamin masuk surga walaupun kakinya masih menyentuh tanah, masih hidup. Kemudian Utsman tidak berhenti, kembali membawa ratusan ekor unta, sehingga jumlah unta yang dia bawa sekitar 900 ekor unta dan 100 kuda. Itu dari Utsman. Kemudian datang Abdurrahman bin Auf
Mereka tidak berhenti satu sahabat. Kita yang berhenti satu jamaah, satu ikhwan. Oh, sufulan sudah ada, udahlah aman. Berarti dia yang memborong pahala itu. Dia yang memborong pahala itu. Makanya subhanallah jemaah, jangan berhenti dari saya 30 kotak. Aqua. Oh, udah ada sufulan sudah. Jangan. Kita bawa 2 kotak, kita bawa 3 kotak untuk Ramadan. Semampu kita. Lihat para sahabat, tidak berhenti satu sahabat. Ah, Utsman sudah ada, sudah cukup. Enggak. Datang Abdurrahman bin Auf. Makanya jemaah harus ada ghirah. Harus ada ghirah, cemburu. Kecemburuan kepada seseorang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, mengamalkan ilmu, ibadahnya kuat, ada kecemburuan. Anak harus seperti itu. Si fulan berinfak sekian, anak juga seperti itu. Walaupun tidak senilai apa yang diinfakkan. Jangan berhenti sama dia, sama si fulan. Kita pun ikut. Apa yang kita mampu di dalam itu. Ini buka bersama ini. Apa yang kita masak? Apa yang kita semampu kita? Bolehkan bakwan, bolehkan apakah? Subhanallah jemaah. Banyak. Jangan berhenti. Datang Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah perak. Kemudian datang Abu Bakar. Setelah Abdurrahman datang, datang lagi Abu Bakar. Membawa 4.000 dirham. Beliau tumpahkan, beliau berikan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dirham itu separuh dari dinar. Kalau dirham itu separuh dari dinar. Abu Bakar datang membawa 4.000 dirham. Kemudian datang juga Umar ibn Khattab membawa setengah dari hartanya. Kalau Abu Bakar tadi habis hartanya, tak ada lagi tinggal. Segitulah hartanya. Datang Umar membawa separuh dari hartanya. Untuk berjihad. Kalau misalnya 150 juta hartanya, separuh dibawanya. Kalau Abu Bakar semuanya dibawanya. Sehingga Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Selesai. Tak takut Abu Bakar besok mau makan apa, anak-anak aku tak takut. Bisa itu jemaah kita buat? Tak bisa. Iman kita enggak seperti itu. Datang Umar membawa separuh. Demikian juga datang Al-Abbas. Al-Abbas punya anak Abdullah, sering disebut dengan Ibnu Abbas. Abbas ini paman Nabi. Di antara paman Nabi yang masuk Islam setelah Fatuh Makkah. Fatuh Makkah sudah
dibebaskan, maka sudah dibebaskan, sehingga masuk Islamlah Abbas. Tak berapa lama terjadilah perang Tabuk dan ikut Abbas berinfak di dalamnya. Baru masuk Islam berinfak. Demikian juga Talhah datang membawa harta, meletakkan di pangkuan Nabi SAW. Demikian juga Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Muhammad bin Maslamah datang. Dan sahabat-sahabat lainnya. Asim bin Adi datang membawa 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu 60 sok. Beliau bersedekah, berinfakkan kurma. Cuma karena itu yang ada. Dinar tidak ada, dirham tidak ada, emas tidak ada. Ada kurma. Bahkan di kalangan para sahabat satu mud kurma pun disedekahkan. Gak ada yang lain. Yang ada di rumah mereka cuma satu mud. Datang mereka bawa nih, ya Rasulullah, cuman ini ada yang punya saya. Satu mud. Berapa mereka mampu? Datang kepada Nabi SAW. Kena janji Nabi, man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan perbekalan prajurit-prajurit untuk berangkat ke perang Tabuk, baginya syurga. Nabi mengucapkan itu, dan mereka tidak membuang-buang waktu. Di saat itu mereka apa yang mereka punya. Bahkan wanita-wanitanya datang membawa anting-anting, membawa gelang, diserahkan mereka kepada Nabi. Anting-anting tahu Pak? Kerabu ya? Iya. Ada yang bawa kalung. Kalau kalung itu di mana Pak? Oh, di leher. Ada yang bawa gelang yang di tangan ya. Ada yang membawa cincin. Apa yang mereka miliki? Karena janji Nabi surga. Cincin. Ya Rasulullah, ini yang saya punya. Makanya infak para sahabat itu subhanallah. Ini ada orang tidak berinfak untuk umat Islam tapi mencela sahabat. Ini orang tak sadar diri ini. Kenapa kita harus mengikuti sahabat? Mereka laki-laki, kita laki-laki. Kita juga memiliki kecerdasan untuk berpikir, untuk berfatwa, untuk... Kenapa harus mengikuti para sahabat? Ini tak sadar diri. Sudah berinfak untuk kaum muslimin tak ada, tapi mencela para sahabat. Lihat infaknya para sahabat. Makanya benar, satu mud infaknya para sahabat dibandingkan orang berapa? Satu gunung Uhud, tak senilai itu. Terkumpullah pembiayaan untuk berangkat ke perang Tabuk. Itu pun jamaah dari segi personil prajurit tak cukup. Itu pun tak cukup. Onta tidak cukup, kuda tidak cukup, makanan tak cukup, minuman tak cukup.
perjalanan 600-an kilometer, 680 kilometer lebih. Bahkan mereka juga di dalam perjalanan, para sahabat terpaksa memakan daun-daunan. Di dalam perjalanan jihad jemaah terpaksa memakan daun-daunan. Kenapa? Makanan sangat sedikit. Makanya di perang Tabuk ini sebagian mengatakan menghabiskan 50 hari. Dimulai dari bulan Rajab sampai mendekati selesai habis bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan mereka masih di dalam peperangan. Kita mengangkat golas pun menggalotar. Lomas tak tampung. Bajalan pun udah mulai jatuh enggak ini? Ini mereka perang. Ramadan wajib. Subhanallah. Allah ya jemaah, ini banyak sekali pelajaran kita ambil, faidah kita ambil. Makanya ketika iman kita lemah, bacalah sejarah-sejarah para sahabat itu. Bacalah sejarah para ulama. Baca sejarah mereka. Bagaimana mereka tegarnya di dalam agama ini, kuatnya di dalam agama ini. Enggak ada kalimat-kalimat menggek, enggak ada. Siapa di antara kita yang selama hidup ini sampai memakan daun-daunan? Siapa? Gak ada mau dimakan lagi. Ada. Gak ada mau dimakan lagi. Sehingga mereka terpaksa di dalam perjalanan mereka memakan daun-daunan. Mereka juga butuh kekuatan untuk menuju perjalanan. Mereka butuh. Ketika di tengah perjalanan, para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, air semakin habis. Air semakin tipis mau habis." Mereka mengadu kepada Rasulullah, sedangkan perjalanan masih jauh. Kemudian Rasulullah berdoa. Tak jauh dari doa Nabi SAW, mulai awan menggelap. Kemudian Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Maka disitulah para sahabat minum air hujan, mereka tampung, kemudian mereka minum sepuas-puasnya, kemudian mereka simpan lagi stok untuk bekal melanjutkan perjalanan. Dan itu hujan karena permintaan siapa? Nabi. Dan itu adalah kelebihan mukjizat Nabi. Dia minta hujan sama Allah, turun hujan. Dikala itu juga Allah turunkan hujan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, para
prajurit, para pejuang. Insya Allah besok kalian akan sampai ke sumur Tabuk. Nabi mengatakan, memberikan nama sumur Tabuk. Siapapun di antara kalian sampai dahulu di sana, jangan disentuh air itu. Kemudian mereka sampai, lalu Mu'adz bercerita, Mu'adz bin Jabal mengatakan, rupanya sudah ada 2 orang dahulu sampai di sumur itu. Kemudian Nabi bertanya, apakah sudah kalian sentuh air ini? Mereka mengatakan iya. Maka di sana ada pembicaraan Nabi dengan mereka berdua. Mungkin untuk istighfar karena melanggar perintah Nabi. Dan mungkin mereka sudah kehausan jemaah melihat air itu, Allah, lupa larangan itu. Manusia, wajar, para sahabat itu masih manusia. Diberikan nasihat oleh Nabi kepada mereka. Kemudian Nabi mengambil sedikit demi sedikit, kemudian membasuh wajah beliau, kemudian dia membasuh tangannya. Lama kelamaan air mata air di sumur itu semakin deras, semakin banyak airnya. Itu hanya Nabi. Sama halnya pada waktu membuat parit Khandaq. Salah seorang sahabat mengundang Nabi untuk makan. Kata istrinya, kalau untuk mengundang Nabi dengan beberapa sahabat, tapi ingat, jangan kuat-kuat mengundangnya, bisikkan saja. Katakan ke telinga Nabi, ya Rasulullah, di rumah ada makanan. Begitu sahabat ini membisikkan ke telinga Nabi, ya Rasulullah, di rumah ada makanan, ayolah makan. Tapi Rasul saja. Datang Nabi memanggil, mengumumkan, wahai para sahabat, sahabat kalian mengundang makan minum di rumahnya. 14.000 orang berangkat. Sahabat ini, ya Allah, gimana ini? Namun Nabi memberikan pesan kepada sahabat ini, makanan jangan disentuh. Sama halnya sumur tadi, air sumur tadi, jangan disentuh. Sahabat ini datang menjumpai istrinya. Istilahnya kalau bahasa kita, habis kita di gawat kita ini. Ada apa mas? Nabi mengumumkan seluruh para sahabat menggali Khandaq itu, mengelilingi Madinah itu, diundang semuanya. Apa kata istrinya? Ya Allah, mas, kalau kita kan gitu, kan sudah saya katakan, bisikan kepada Nabi, sudah. Kemudian istrinya faham, gak marah. Istrinya faham. Ada enggak pesan Nabi? Ada enggak pesan Nabi kepadamu, wahai suamiku? Kata sahabat ini, ada. Apa pesannya? Jangan disentuh makanan ini. Oke, baik. Kita akan lihat mukjizat Nabi itu. Roti yang masih jumlahnya mungkin puluhan, tak habis-habis. Habis semua. Susu, minuman susu, tak habis-habis. Bahkan sahabat yang tahulah jemaah bekerja gimana minumnya. Menggali parit itu, tiba-tiba ada pengumuman, makanan, minuman. Ini kan lapar, haus.
Tiba-tiba ada undangan makanan, minuman. Oh subhanallah. Dikasih, Nabi memberikan. Nah, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Habis, semuanya sepuas-puasnya. Roti belum habis, kare belum habis, susu minuman belum habis. Ini mukjizat Nabi. Ada jam berapa kita jamaah? Alhamdulillah. Dengar enggak jamaah Musailamah Al-Kadzab? Pernah dengar? Siapa itu Musailamah Al-Kadzab? Orang yang mengaku Nabi dan Nabi masih hidup. Orang yang mengaku Nabi, Nabi masih hidup. Dia ingin mengikuti Nabi. Dia ingin mengikuti Nabi. Adalah orang membawa anaknya yang rambutnya mungkin enggak bagus. Dia mengatakan, wahai Musailamah, engkau kan Nabi. Cobalah doakan supaya rambut anakku ini bagus, katanya. Oh sini, sok paten nih, sini. Kan malu dia kalau seandainya, oh enggak bisa, malu dia. Ini sudah mengaku Nabi. Akhirnya dengan mantra-mantranya dia sapu kepalanya menjadi botak itu. Padahal terkadang dinampakkan Allah pun, itu pun tak sadar juga pengikutnya. Sebenarnya pengikutnya itu karena satu suku lah, atau dia karena kepalanya, atau karena satu suku dengan dia. Apa kata mereka? Kami tahunya Musailamah Al-Kadzab itu pendusta, tahu kami, tapi dia satu suku dengan kami karena dia kepala kami dan sebagainya. Tahu kesalahan Musailamah, tahu Musailamah itu pendusta. Allah sudah nampakkan, tapi juga tak juga mau. Tapi di zaman Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab ini. Di zaman Khalifah Abu Bakar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka berangkat. Kemudian sampai tadi ke sumur Tabuk, berarti mendekati Tabuk. Sebagian sejarah mengatakan, Nabi mengatakan sumur Tabuk karena padahal mendekati daerah Tabuk. Kemudian apakah terjadi peperangan? Tidak terjadi. Bangsa Romawi sudah menyiapkan ratusan pasukan, mundur. Karena rajanya mendengar kaum muslimin sudah mau mendekati sampai ke Tabuk dengan jumlah 30.000 orang. Ahibati fillah, orang Romawi bukan memandang jumlah mereka. Kalau dari segi jumlah, orang Romawi lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Namun orang Romawi mengatakan kayaknya ini bangsa jin ini. Enggak manusia lagi. Siapa yang bisa berjalan di terik panas matahari? Yang mereka jalani adalah pasir. Ini tidak sembarangan orang ini. Karena sewaktu mereka memicu untuk mengundang para sahabat memerang, mereka mengatakan tak mungkin orang-orang Arab itu mendatang, tak mungkin dengan musim panas seperti ini, tak mungkin itu datang. Apalagi jumlah kendaraan mereka sekian, tak mungkin datang itu. Tiba-tiba mendekati daerah mereka. Ini bukan orang lagi ini katanya.
Ini sudah orang-orang lain ini. Akhirnya mereka mengundang semua atasan-atasan Romawi musyawarah. Apa yang kita lakukan? Apakah memerangi mereka? Mereka mengatakan tak sanggup kita itu. Gak sanggup. Terus bagaimana? Mundur meninggalkan Jazirah Arab. Bahkan mereka membayar upeti. Di antara rapat mereka mengatakan ada utusan kita untuk menyerah dan membayar upeti. Dibayarlah upeti, menyerah. Yang bangsa-bangsa yang mengikut Romawi tadi mulai datang lagi menyerah. Bangsa Arab datang lagi, ya Muhammad, ini upeti tanda kami menyerah. Datang lagi suku ini, datang lagi suku, beberapa suku yang untuk menolong bangsa Romawi, semuanya menyerah. Tatkala bangsa Romawi itu menyerah, Raja Romawi menyerah, mereka pun menyerahkan diri atas nama suku. Mereka tetap membayar upeti. Baik, ahibati fillah, karena kita sudah mendekati berbuka. Ada satu qafilah atau satu daerah yang dirajai, yang dikuasai oleh Ukaidir namanya, yang merupakan seorang penguasa yang zalim, Ukaidir. Dan bahkan dia mengatakan, kami akan menghancurkan kaum muslimin dengan meminta pertolongan bangsa Romawi. Tatkala bangsa Romawi itu mundur, kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan kekuasaan Ukaidir. Kemudian di malam hari di bulan purnama, Ukaidir keluar, kemudian Khalid bin Walid menangkapnya, kemudian membawa di hadapan Nabi SAW. Lalu Ukaidir ini menyerah dan minta maaf kepada Rasulullah, dengan catatan Nabi memberikan syarat. Kalau ingin bebas, syarat yang pertama, berikan 200 ekor onta. Yang kedua, berikan 800 orang tawanan. Yang ketiga, berikan 400 buah baju besi. Dan yang berapa? Yang keempat, kemudian berikan 400 buah tombak, baru bebas. Diberikan, disepakatinya, kemudian diberikan semuanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi membiarkan kekuasaannya, namun tetap di bawah pantauan Nabi, kaum muslimin. Sehingga di waktu itu banyak daerah-daerah Romawi yang dikuasai oleh Romawi, sekarang dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga daerah Romawi semakin kecil, dan kehancuran Romawi itu jatuh di Khalifah Umar ibn Khattab. Hancur Romawi, kaum muslimin. Wallahi jamaah, ini sejarah luar biasa. Apa penyebab bangsa Romawi itu hancur? Baca di sejarah Khalifah Umar ibn Khattab. Romawi memberikan utusan sebagai menyamar, mata-mata yang dia pilih seperti orang Arab untuk melihat apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Siang hari apa kerjaan mereka, malam hari apa kerjaan mereka. Utusan ini mengatakan di malam hari mereka sholat malam. Apa kata bangsa Romawi, Raja Romawi? Itulah penyebab kita ini hancur. Apa yang terjadi kaum muslimin saat ini? Apakah menghidupkan sholat malam? La. Itu penyebab hancurnya bangsa Romawi, menghidupkan qiyamul lail. Ini saya jemaah, kita sudah mendekati sekali untuk kalau sejarah tidak ada habisnya. Subhanallah, luar biasa sejarah.
Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.